Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam dinan wa syari'atan lil 'alamin wa ja'ala Muhammadan qudwatan wa uswatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Arafah yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Akhwan fiddin rahimahullah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa ini yang pertama saya mengisi pasca Ramadan, libur Ramadan, dan saya tidak tahu yang beberapa kali menjelaskan tentang Arafah. Memang agak merepotkan. Saya tidak tahu masalah ini memang senantiasa sebenarnya perbedaan Idul 10, 9 maupun 10 berawal dari perbedaan 1 Zulhijjah sesungguhnya bukan yang pertama. Tapi tahun ini saya merasakan ada semacam sedikit kegamangan atau mungkin karena ingin menambah kemantapan mungkin bagi warga Muhammadiyah, karena sudah seminggu ini saya muter malam sampai besok terakhir, mungkin mudah-mudahan yang terakhir tanggal 20 di daerahnya Pak Safi Ma'arif. Jadi Profesor Samsul Hadi meminta untuk menjelaskan ini juga. Saya bilang profesor aja yang menjelaskan, tidak usah saya. Baik, memang mungkin masalahnya muncul ketika kalender Ummul Qura Mekah itu kan yang dirilis sekaligus juga untuk perjalanan ritual haji itu sesungguhnya sudah sama dengan yang diputuskan Muhammadiyah. Jadi rilis termasuk yang dari Kemenak terkait dengan ritual atau ibadah-ibadah haji itu sama, termasuk di dalamnya wukuf pada tanggal 22 September. Jadi itu sama. Yang dirilis oleh Kemenak itu berdasarkan kalender Ummul Qura yang ada di Mekah sana. Nah, kalender Ummul Qura sama dengan Muhammadiyah karena metode yang digunakan itu hampir sama. Jadi metode penyusunan kalender Ummul Qura itu juga menggunakan metode Miladul Hilal. Miladul Hilal itu hampir sama dengan Wujudul Hilal. Kalau sama namanya Miladul Hilal, lahirnya hilal. Tapi kalau di Muhammadiyah Wujudul Hilal, hilal sudah wujud, sebenarnya sama. Jadi tidak ada perbedaan. Maka kemudian penanggalannya juga sama. Hal itu muncul, perbedaan itu muncul ketika 29 Zulqa'dah dari Saudi, pemerintah Saudi kemudian mengadakan ru'yah karena mereka tetap dibuktikan atau ditetapkan melalui ru'yah. Ternyata hilal tidak bisa dilihat. Kalau kata Ustaz Yunahar, boro-boro melihat hilal, hotel saja nggak kelihatan karena kondisi badai gurun yang saat ini sedang terjadi di Saudi. Jadi jangankan untuk melihat hilal, hotel saja nggak kelihatan, apalagi hilal yang tipis gitu ya, itu semakin tidak kelihatan. Nah, ini kemudian karena tidak dinyatakan tidak melihat, jadi informasinya begitu. Yang banyak dirilis termasuk di media sosial, dan saya sampai hari ini masih menjawabi, tapi kalau ada yang tanya ya saya mau copy paste saja, karena capek, ngetik itu capek.
ada yang lewat Facebook, ada yang lewat WA, lain dan sebagainya. Jadi saya biasanya pasti saja. Apalagi sekarang sudah ada surat edaran Muhammadiyah. Kalau tanya saya tidak seperti kemarin-kemarin. Yang beredar pertama yang di atas nama putusan Majelis Tarjih itu sebenarnya itu putusan yang lama. Yang lama. Tapi sekarang sudah yang baru yang kemarin. Saya juga kemarin agak khawatirnya kalau putusan penjelasannya itu agak sedikit berbeda dengan tahun kemarin. Karena walau bagaimanapun kita tetap bagaimana memantapkan warga Muhammadiyah supaya tetap puasa sesuai dengan instruksi atau putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah atau pimpinan pusat Muhammadiyah. Yaitu kita tetap tanggal 9 itu bertepatan dengan 22 September dan 10 Zulhijjah adalah 23 September. Nah, ini kita membangun argumentasinya harus secara tegas. Karena ada juga ulama yang kemudian berbeda atau tokoh atau pimpinan umat Islam yang kemudian berbeda. Nah, jadi perbedaan ini muncul, kegelisahan ini muncul ketika Saudi kemudian menetapkan tanggal 1 itu bertepatan dengan tanggal 15 September. Sedangkan kita tanggal 1 bertepatan 1 Zulhijjah bertepatan dengan 14 September. Nah, jadi beda. Nah, kebetulan tahun ini pemerintah sama dengan Saudi. Ini gantian. Tahun kemarin pemerintah yang beda. Muhammadiyah yang sama. Tapi kalau pemerintah yang beda tidak ribut, mungkin yang ribut mereka saja. Kita nggak tahu. Nah, sekarang kita agak gelisah. Nah, kita harus tahu dulu puasa Arafah itu apa. Pertama, puasa Arafah hukumnya sunnah. Meskipun sunnah itu ya kalau dalam kaidah usul fikih kan dalam kitab-kitab usul fikih biasanya sunnah itu dimaknai atau definisinya takrifnya itu ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Itu dalam kitab-kitab usul fikih. Jadi sesuatu yang atau sebuah perbuatan yang dibalas dengan pahala apabila dikerjakan dan tidak diberi pahala apabila ditinggalkan. Meskipun mungkin sedikit mestinya ada dijelaskan lagi. Tidak sekedar tidak dapat pahala, tapi juga rugi gitu ya. Nah, kalau kemudian tidak dikerjakan kan tidak dapat apa-apa. Karena mestinya prinsip ibadah itu kan sebanyak mungkin kita kerjakan. Nah, jadi rugi kalau tidak kita kerjakan. Puasa ini dilakukan tanggal 9 Zulhijjah pada setiap tahunnya. Nah, ini kemudian hadis ini yang dijadikan sebagai rujukan. Jadi kalimat hadis ini dari Qatadah ini, Anna Rasulullah SAW suila shaumi yaumi Arafah. Sebenarnya ini hadis dari teks Kender. Kalau aslinya itu tidak seperti ini. Nanti saya lihatkan aslinya. Suila shaumi yaumi Arafah faqala yukafiru sanatal madiyah. Ini ada kalimat shaumi yaumi Arafah. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang kalimat shaumi yaumi Arafah. Shaum itu kan puasa, yaum itu hari, Arafah itu hari Arafah. Nah, hari Arafah itu kebetulan wukufnya jamaah haji di Arafah. Hari di mana jamaah haji melakukan wukuf di Arafah. Nah, kemudian hadis ini yang riwayat Imam Muslim ini, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukafiru sanatal lati qablahu was sunatal lati ba'dahu wa siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukafiru sanatal lati qablahu. Ini hadis yang teks Muslimnya begitu. Tadi juga sama, tapi ada dua teks yang riwayat Muslim dan juga riwayat Imam Ahmad. Jadi ada kalimat yang atas adalah shaumu yaumi Arafah, yang bawah siyamu yaumi Arafah. Hanya kalimat teksnya yang katanya yang berbeda, yang pakai saum dan siyam. Nah, dalam memahami saumu yaumi Arafah ini ulama terjadi berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa puasa Arafah adalah puasa yang dilaksanakan bersama dengan wukufnya jamaah haji di padang Arafah. Karena ada kalimat saumu yaumi Arafah. Jadi yaumi Arafah itu dipahami bahwa bersamaan jamaah haji wukuf di Arafah.
Jadi jamaah haji wukuf di Arafah. Lalu kemudian yang kedua menyatakan bahwa puasa Arafah adalah puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah sesuai dengan penanggalan atau kalender bulan Zulhijjah pada masing-masing wilayah. Ini termasuk yang sudah beredar di medsos, ini termasuk yang juga saya sampaikan juga. Nah, jadi ada dua pendapat. Nanti kita lihat untuk mengetahui makna-makna yang betul bahwa kalau yang Shaumi Yaumi Arafah itu kan karena dia memahami secara tekstual. Tekstual kalimatnya Shaumu Yaumi Arafah. Puasa pada saat hari Arafah. Hari Arafah itu jamaah haji berkumpul melakukan wukuf di Arafah. Nah, sekarang apakah betul pendapat kedua bahwa puasa Arafah itu tidak terkait dengan wukufnya jamaah haji di Arafah, tetapi terkait dengan tanggal, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Untuk mengetahui makna ini, terutama yang kedua, kalau yang pertama kan karena tekstual, jadi tidak perlu dielaborasi. Tapi kalau yang kedua ini harus dibuktikan bahwa memang sebelum wukuf itu ada puasa Arafah. Nah, maka kemudian dilihat sejarahnya. Jadi hadis dari ini sebenarnya dari Hunaidah. An Hunaidah bin Khalid an imra'atihi an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu kana yasumu tis'an min dzilhijjati wa yauma asyura wa salasata ayyamin kulli syahrin awwal asnain min asyhri wa khamisain. Nah, hadis yang pertama ini yang menegaskan bahwa kenapa ada ulama yang berpendapat bahwa puasa itu tidak terkait dengan berkumpulnya atau wukufnya jamaah haji di Arafah. Karena ada hadis dari Hunaidah ini bahwa anna Rasulullah sallallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu kana yasumu tis'an min dzilhijjah, terbiasa berpuasa. Nah, ini ada dua cara menerjemahkan. Penterjemahan pertama, yasumu tis'an, berpuasa tanggal 9 min dzilhijjah pada bulan Dzulhijjah. Yang pemahaman yang kedua, karena yasumu tis'an min dzilhijjah adalah Rasul terbiasa berpuasa dari tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Dan ini yang dipahami oleh Majelis Tarjih dalam surat edaran PP ini, dari tanggal 1 sampai 9 itu disunahkan. Meskipun yang sunnah yang biasa kita kerjakan mungkin dikategorikan sunnah muakkadah oleh para ulama adalah yang puasa pada tanggal 9 Zulhijjahnya. Nah, pada tanggal 9 Zulhijjah itu Nabi berpuasa, dan hadis ini digandengkan dengan wa yauma asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Nabi melaksanakan puasa 10 Muharram itu jauh sebelum Ramadan diwajibkan. Jadi Nabi sudah terbiasa pada puasa tanggal 10 Muharram sebelum Ramadan diwajibkan. Nah, sehingga kemudian ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, lalu kemudian dulu pernah saya jelaskan juga, di Madinah para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kita berpuasa tanggal 10 Muharram? Bukankah 10 Muharram ini adalah hadza yaumun yu'azzibuhul yahudu wan nasara, hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi berpuasa 10 Muharram untuk memperingati selamatnya Bani Israel dari penindasan Fir'aun, tirani Fir'aun yang ketika itu dibawa oleh Nabi Musa dari Mesir ke Palestina, nyebrang Laut Merah itu. Kemudian selamat dari kejaran Fir'aun karena Allah memberikan jalan untuk lewat dari Mesir ke Palestina. Nah, terjadi pada tanggal 10 Muharram. Lalu kemudian mereka menjadikan hari itu sebagai hari besar dan mereka melakukan puasa. Tapi kata Nabi, nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kita lebih berhak kepada Nabi Musa daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka telah menyimpang dari ajaran Nabi Musa alaihissalam. Nah,
Nah, jadi itu sejarah. Jadi ini digabung. Ini ada puasa-puasa yang biasa dikerjakan Nabi, yang biasa secara rutin. Kemudian ada puasa setiap 3 hari di awal bulan. Lalu kemudian puasa Senin dan Kamis. Ini gandengannya puasa-puasa yang rutin. Maka puasa 9 Nabi sudah biasa berpuasa tanggal 9 Zulhijjah. Nah, untuk mengetahui itu, maka kita harus paham dulu kapan haji diwajibkan. Kapan haji diwajibkan? Haji diwajibkan, disyariatkan itu sekitar tahun ke-7 Hijriah. Nabi kemudian dan para sahabat datang ke Mekah. Tapi pada saat itu haji umrah belum terlaksana karena orang-orang Quraisy itu tidak mengizinkan Nabi untuk melakukan ibadah ke Mekah. Yang kemudian tahun berikutnya terjadilah perjanjian Hudaybiyah itu. Pada tanggal 9 ke-9 Hijriah itu Nabi mengutus Abu Bakar untuk memimpin ibadah haji dengan memimpin ibadah haji kaum muslimin dari Madinah ke Mekah. Nabi tidak ikut pada tahun ke-9 Hijriah karena Nabi berangkat perang Tabuk. Jadi Nabi berangkat perang Tabuk, kemudian haji dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Memang tanggal ketika Abu Bakar As-Siddiq haji tanggal ke-9 tahun ke-9 Hijriah itu tidak dijelaskan apakah ketika itu ada wukuf atau tidak. Tidak ada penjelasan hadis. Dan kemudian Nabi haji itu pada tahun ke-10 Hijriah. Tahun ke-10 Hijriah, Nabi kemudian melakukan ibadah haji. Itulah hadis yang menjelaskan Nabi melakukan wukuf. Jadi pada saat itu, padahal Nabi melaksanakan haji tahun ke-10 Hijriah itu adalah tahun haji pertama Nabi dan sekaligus haji terakhir Nabi yang disebut dengan haji wada. Haji perpisahan itu. Jadi Nabi sepanjang usia beliau melaksanakan ibadah haji cuma sekali itu, yaitu pada tahun ke-10 Hijriah. Nah, kalau kemudian Nabi haji baru pertama kali melaksanakan haji, lantas kemudian dari manakah para sahabat tahu bahwa Nabi melaksanakan puasa tanggal 9 Zulhijjah? Padahal puasa itu kan bagi orang yang tidak sedang melaksanakan wukuf. Dari mana sahabat menyatakan kana yasumu tis'an min Dzulhijjah? Kalau bersamaan wukuf puasa ini harus bersamaan dengan wukufnya jamaah haji di Arafah, berarti kan ketika itu Nabi belum wukuf. Nabi belum melaksanakan haji. Berarti kalau kemudian puasa Arafah ini belum pernah dilaksanakan sebelumnya, harusnya mereka belum ada keterangan terkait dengan puasa Arafah ini. Dan Nabi harusnya tidak dikatakan karena yasumu tis'an. Karena Nabi ketika Nabi wukuf, ketika Nabi haji itu kan langsung ada wukuf, otomatis kan Nabi tidak berpuasa. Dari mana kemudian sahabat tahu bahwa Nabi biasa berpuasa tanggal 9 Zulhijjah? Berarti memang sebelum adanya wukuf, puasa Arafah itu sudah biasa dilakukan Nabi. Nah, kalau terbiasa dilakukan Nabi, berarti puasanya tanggal 9 Zulhijjah. Berarti ada dan tidak adanya wukuf, Nabi sudah biasa puasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Karena hadisnya menyatakan karena yasumu tis'an min Dzulhijjah. Nabi terbiasa puasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Hadis yang kedua ini yang menyatakan An-nas syakku fi siyami Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Arafah. Ketika Nabi haji, kemudian orang-orang ragu. Ketika itu Nabi kemudian wukuf di Arafah. Terus para sahabat ragu.
ragunya itu kira-kira Nabi puasa atau tidak. Karena Nabi sedang safar dan sedang wukuf melaksanakan ibadah haji. Ya, kemudian berarti ketika sahabat ragu ini berarti mereka paham bahwa sebelumnya Nabi biasa berpuasa. Tapi sahabat ingin tahu ketika Nabi wukuf kira-kira puasa enggak? Nah, itu kan tanggal 9. Maka kemudian hadisnya selanjutnya fa arsaltu ilaihi bihilabin wa huwa waqifun fil mauqif. Lalu kemudian kata sahabat, aku bawakan air. Salah seorang sahabat membawakan air pada Nabi, wa huwa, sedangkan Nabi ketika itu waqifun fil mauqif. Nabi sedang wukuf. Lalu fasyariba minhu. Nabi mengambil air itu, lalu kemudian Nabi minum. Nah, ketika Nabi wukuf, itu Nabi tidak berpuasa. Maka disitulah kemudian bahwa puasa Arafah itu hanya disunahkan bagi orang-orang yang tidak sedang melaksanakan haji. Nah, Nabi tidak berpuasa. Lah kalau sebelumnya tidak pernah, kalau puasa ini terkait dengan wukuf, nah berarti Nabi tidak pernah puasa dong. Karena Nabi hajinya baru pertama kali. Dan sahabat mestinya tidak tahu, tidak paham atau tidak mengetahui Nabi berpuasa. Tapi hadisnya menyatakan mereka tahu bahwa Nabi terbiasa tanggal 9 Zulhijjah. Wanas yang zurun, dan manusia pada saat itu melihat Nabi minum dan tidak berpuasa pada saat wukuf di Arafah tadi. Ini dua hadis yang menguatkan. Nah, maka kemudian bisa kita simpulkan Arafah bukan hanya nama tempat, tapi nama hari yang sudah lama dikenal masyarakat Arab. Jadi masyarakat Arab sudah mengenal hari Arafah sebelum ada ritual wukuf. Karena kita tidak tahu pada masa Nabi Ibrahim sampai dengan jahiliyah apakah ritual haji mereka itu ada wukufnya atau tidak. Ibadah yang dilakukan di Mekah ini, di sekitar Ka'bah ya. Nah, tapi kemudian kalau kita tidak mengatakan bahwa ritual wukuf itu terjadi pada tahun ke-10 Hijriah karena Nabi melaksanakan haji pada tanggal ke-10 Hijriah, berarti ya paling tidak pas disyariatkannya haji yaitu pada tahun ke-7 Hijriah. Dan pada tahun ke-9 Hijriah umat Islam haji dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Rasulullah dan para sahabat sudah terbiasa menunaikan saum Arafah sebelum ibadah haji disyariatkan. Nah, bahkan ada yang mengatakan seperti itu. Bahkan ada yang menyatakan sebelum haji ini disyariatkan itu puasa Arafah sudah ada. Dari mana ini? Dari kalimat hadis tadi itu, kana yasumu tis'an min Dzulhijjah. Sama halnya dengan puasa 10 Muharram itu sudah dilaksanakan Nabi jauh sebelum Ramadan diwajibkan. Bahkan seakan-akan Nabi mewajibkan puasa 10 Muharram itu. Ketika Nabi tanya oleh para sahabat tadi itu kan, nanti kalau kita berarti sama dong puasanya dengan orang Yahudi. Kata Nabi, ya sudah, kalau begitu kalau tahun depan ada usia, saya akan puasa puasa juga tanggal 9 Tasu'a itu yang kita kenal dengan Tasu'a. Yaitu yang kemudian disebut dengan sunnah hamiyah. Karena sebelum tahun berikutnya datang tahun depan, Nabi sudah wafat. Jadi beliau haji tahun ke-10 Hijriah, tahun ke-11 Hijriah itu Rasul wafat. Itu pemahamannya seperti itu. Kemudian salat Idul Adha sudah disyariatkan sejak tahun kedua Hijriah bersamaan dengan syariat pemotongan hewan kurban. Jadi 2 tahun pasca hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Jadi harus sekedar mengingatkan bahwa tahun pertama Hijriah itu dihitung sejak hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Itu yang disepakati oleh para sahabat. Meskipun dulu usulannya macam-macam. Ada yang mengusulkan dihitung dari lahirnya Nabi.
Jadi ada yang ada dihitung dari apa gitu. Tapi kemudian yang sepakati adalah dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Itulah tahun pertama Hijriah. Kemudian ibadah haji dengan wukuf di Arafah sebagai rukun utamanya baru syariat tahun ke-7 Hijriah. Ini kalau kemudian kita memahaminya bahwa ibadah haji itu disyariatkan pada tahun ke-7 Hijriah. Walaupun Nabi baru melaksanakan ibadah haji pertama dan sekaligus saja terakhir pada tahun ke-10 Hijriah. Inilah, maka kemudian Muhammadiyah memutuskan puasa Arafah itu tidak harus bersamaan dengan wukufnya jamaah haji di Arafah. Memang agak sulit. Agak sulitnya tuh begini. Idealnya tanggal 9 dan wukuf itu kan sama. Karena wukuf itu pasti dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah. Dan pada tanggal 9 Zulhijjah pasti diselenggarakan wukuf kan gitu. Nah, cuma kan masalahnya bagi negara yang masalahnya adalah ada problem dalam penentuan penanggalan. Karena ketidaksamaan dalam penentuan penanggalan. Yang tidak sama adalah metodenya. Jadi metodenya tidak sama. Karena satu menggunakan metode hisab, di lain pihak Saudi Arabia menggunakan rupiah. Jadi umur kuro kalender yang sudah mereka buat, akhirnya kemudian tidak berlaku untuk sejak tanggal 1 Zulhijjah itu sudah tidak berlaku. Karena kan sudah dilakukan istiqmal. Jadi kan berarti kalendernya berubah. Yang tadinya dalam kalender 1 Zulhijjahnya bertepatan dengan 14 September. Ketika dilakukan istiqmal untuk bulan Dzulqa'idahnya, akhirnya tanggal 1-nya menjadi 15 September. Berarti kan kalender umur kuronya berubah. Nah, itulah masalahnya. Jadi kalau membuat kalender menggunakan kemudian bisa dirubah dengan ru'yah itu ya begitu. Dia bisa berubah-ubah. Paling tidak dalam 1 tahun 3 kali perubahan kan, menentukan 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Zulhijjah. Ya, mungkin kalau setelah 3 ini bisa selamat lah kalendernya. Tapi kan rawan-rawannya di 3 ini. Kalau 3 ini kemudian berubah ya, kalender yang sudah dibuat 1 tahun itu berubah. Tapi kalau hisab kan tidak. Dia akan tetap berubah. Dan kalau menggunakan ru'yah pun itu tidak mungkin sama. Ini masalahnya. Kenapa kemudian Muhammadiyah pada akhirnya mengusulkan ada semacam matla global gitu. Jadi wilayatul hukminya itu tidak sekedar tidak hanya Indonesia. Tapi satu matla itu juga mencakup semua negara-negara yang siklus jamnya itu tidak terlalu ekstrim. Ya, Indonesia itu kan dengan Saudi hanya perbedaan 4 jam kan, 4 jam. Nah, itu 4 jam ini bisa sebenarnya bersama. Tapi dengan catatan tidak dengan ru'yah. Tapi harus dengan hisab. Karena bisa jadi di Saudi mungkin nanti ketika di ru'yah itu tidak terlihat, tapi bisa jadi nanti di negara yang masuk matla itu kemudian terlihat hilalnya. Itu jadi masalah ketika Saudi tetap menetapkan istiqmal karena hilal belum terlihat, padahal di negara yang masuk wilayah hukum itu hilal sudah terlihat. Apa mau Saudi mengikuti? Belum tentu mau. Maka kemudian kalau itu sudah dibuat kalender kan tidak akan pernah berbeda. Apalagi kalau kemudian kita mempertimbangkan ada negara yang perbedaan jamnya sangat ekstrim dengan Mekah, dengan Saudi. Kalau di Saudi siang, di sana malam. Maka negara yang seperti itu selamanya tidak akan mungkin bisa berpuasa Arafah. Karena di Saudi siang mereka malam, mereka siang Saudi
malam. Kalau Saudi kemudian sedang wukuf, terus apa mereka puasanya malam? Ya puasa enak banget, puasa tinggal tidur selesai bangun kemudian buka. Nah itu kita tidak harus Arafah, kita selama ini juga begitu. Kita kalau mau tidur kan puasa, mana ada orang sambil tidur makan. Kalau sambil ngantuk mungkin masih mending, ini sambil tidur. Itu tidak mungkin. Maka ya paling tidak mungkin dunia itu nanti dibelah dua lah. Di apa namanya matlahnya kemudian nanti dikumpulkanlah negara-negara yang siklus jamnya apa namanya tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu jauh perbedaan jamnya. Mungkin itu bisa seperti itu. Tapi sekali lagi catatan harus dengan hisab. Kalau dengan ru'yah sampai kapanpun tidak. Kalau dibaca dalam putusan Majelis Tarjih itu bahwa ada sudah yang diprediksi tahun 2080 itu yang apa namanya percontohannya bahwa ada negara yang pagu-pagu atau namanya Selandia Baru ya, yang kalau kemudian di sana Saudi belum terlihat hilalnya, di sana sampai 7 sampai 8 derajat hilalnya sudah sampai 7 sampai derajat, padahal secara teori hilal itu sudah bisa dilihat 5 sampai 8 derajat. Meskipun jangan heran kalau di Indonesia 2 derajat aja bisa dilihat. Memang Indonesia itu agak lem orang-orangnya. Mungkin saking sering meruqyatnya itu ya. Jadi memang hanya di Indonesia itu 2 derajat, asal 2 lebih itu mesti bisa kelihatan. Meskipun saya itu berkali-kali ruqyah sampai bahkan 12 derajat pun tetap saya nggak bisa lihat gitu. Mungkin karena mendung Pak ya. Maka saya suatu saat pernah, yuk kita latihan ruqyah tidak usah tanggal 29 tanggal 1 saja lah. Tanggal 1 itu kan mestinya bulan sudah tinggi. Tanggal 1, tanggal 2 mungkin bulan sudah berapa derajat. Itu saja pernah tidak kelihatan juga ya, karena mendung. Apalagi di Saudi sekarang sedang badai pasir itu, yang kata Ustaz Junahar itu jangankan hilal, hotel saja nggak kelihatan apalagi hilal. Nah itu juga problemnya di situ. Nah jadi kalau pakai ruqyah selamanya tidak akan pernah sama dan selamanya akan tetap berbeda.